Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Maulana dengan NIM 1512170. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah agama yang berjudul Konsep Islam tentang Bakti dan Durhaka terhadap Orang Tua. Pertama-tama, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga saya dapat mengusahakan penyusunan makalah yang berjudul bagaimana konsep Islam tentang bakti kepada orang tua dan durhaka kepada orang tua. Dalam bentuk yang sangat sederhana ini, semoga makalah ini dapat memberi pemahaman bagi kita semua untuk lebih memahami agama Islam. Dalam penulisan makalah ini, saya merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis, tulisan maupun materi itu kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan demi menyempurnakan makalah ini. Dalam penulisan makalah ini, saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang membantu menyelesaikan makalah ini. Saya berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang memberikan bantuan dan dapat menyediakan sebuah pandemi sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ada 21 Desember 2021. Bab 1, pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Berbakti pada orang tua merupakan kewajiban mutlak dan mempunyai kedudukan amal yang lebih tinggi dibandingkan dengan amal lainnya, berkaitan dengan hubungan manusia yang dengan sesamanya. Perintah berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan perintah untuk taat kepada Allah. Ingat betapa keutamaan dan kedudukan mereka di hadapan anak-anaknya dan ditekankannya perintah tersebut agar diperhatikan oleh manusia. Kedudukan mereka yang begitu agung dan besarnya jasa mereka demi anak, bahwa anak yang tidak berbakti atau durhaka kepada mereka akan menjadi hukuman dosa paling besar setelah syirik. Dan hukuman ini tidak akan ditangguhkan menunggu saatnya hari kiamat. Bahkan ketika di dunia ini hukuman tersebut bias diperlakukan, perbuatan berbakti atau durhaka akan membuahkan hasil masing-masing yang sangat berdampak bagi pelakunya dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan sampai di akhirat kelak, dampak perbuatan tersebut akan dirasakan oleh pelakunya. Anak yang berbakti kepada orang tua akan merasakan berbagai keuntungan, kebaikan dan keselamatan selama di dunia ini, sehingga dikatakan bahwa keberhasilan hidup seorang tergantung bagaimana bentuk baktinya kepada orang tua mereka. Sebaliknya, kehancuran hidupnya mencerminkan bagaimana perlakuan terhadap orang tua, hingga kesulitan tidak tenangan, bahkan kesengsaraan selalu mewarnai kehidupannya karena tidakkan yang selalu menentang, menyakiti dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Mengenai hal tersebut, Islam sangat perhatian sebagaimana tegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wa wasoyana alim syanafi falidayahi hama'at su ummuhu wahdan ala wahni wa fisaluhu si amaini annisa kurli liwali waliwalidaika ilas ilam musidin, yang berarti dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tuamu, hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Surat Al-Luqman ayat 31. Dua rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian berbakti kepada orang tua? Yang kedua, apa pengertian durhaka kepada orang tua? 3, bagaimana contoh tindakan durhaka kepada orang tua? 3, tujuan. Pertama, untuk mengetahui pengertian dari berbakti kepada orang tua, untuk mengetahui pengertian dari durhaka kepada orang tua, dan terakhir itu untuk mengetahui contoh tindakan yang berbakti kepada orang tua.
Bab 2 pembahasan. 1. Pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu ibadah teragung di dalam Islam setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua merupakan ajaran Islam yang tinggi dan mulia. Berbakti kepada kedua orang tua adalah fondasi dan asas seorang hamba meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia juga bentuk manifestasi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus kepada manusia. Iman dan Islam seseorang tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan berbakti kepada kedua orang tua. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ajaran berbakti kepada kedua orang tua. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk memuliakan dan menghormati kedua orang tua. Bahkan Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sarana meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat rugi dan celaka seorang muslim yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup namun dia tidak bisa manfaatin keadaan orang tuanya untuk surga karena tidak berbakti kepadanya. Rata-rata manusia tidak akan pernah hidup bahagia tanpa berbakti pada orang tua. Kesuksesan seseorang baik di dunia maupun akhirat tidak bisa dipisahkan dengan peran kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan perintah untuk bertauhid dengan perintah berbakti pada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Rob, kalian telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kalian berbakti pada ibu bapak kalian dengan baik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan kalian, maka sekali-kali janganlah kelalaian mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kalian membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia dan rendahkanlah diri kalian terhadap mereka dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihilah mereka sebagai mereka berdua, bagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Nomor 2. Pengertian durhaka kepada orang tua. Pengertian durhaka adalah segala bentuk perilaku yang menunjukkan ketidaktaatan pada seseorang yang didurhakai. Ketidaktaatan itu bisa dalam bentuk perselisihan atau menyakiti hati orang yang didurhakai tersebut. Catatan, perselisihan yang dimaksud di sini bisa dengan perselisihan yang membuat orang yang didurhakai legowo, melainkan menimbulkan sakit hati dan sudah berbentuk tindakan. Sedangkan untuk kata durhaka dalam bahasa Arab disebut dengan ukuk. Ukukul walidain artinya durhaka kepada orang tua atau bapak ibu. Walidain artinya adalah dua orang tua. Ukukul umahat artinya durhaka kepada ibu. Umahat artinya itu menggunakan bentuk jamak. Jika perselisihan itu hanya tersimpan di dalam hati dan tidak diungkapkan, diucapkan dan dilakukan, itu masih maklum. Artinya, selama seseorang masih bisa menjaga sikap dan hati seseorang, dia masih belum bisa disebut durhaka. Sebab durhaka adalah tindakan bukan sekedar gerak hati yang sulit diatur oleh manusia. Dan lagi, perselisihan atau perbedaan pendapat serta hal-hal lain yang menyakiti orang tua tidak akan menyakitkan jika hanya disimpan di hati. Yang jelas, hal itu tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk ucapan, sikap badan, atau bahkan perilaku. Durhaka sendiri sebenarnya bukan hanya kepada orang tua atau ibu. Memang kebanyakan ibu, tetapi ada juga durhaka kepada suami, durhaka kepada Allah dan Rasul juga ada. Contoh durhaka kepada Allah dan Rasul banyak dicontohkan dalam kisah-kisah kaum terdahulu. Mengapa durhaka tidak diperbolehkan? Karena perintah untuk taat pada Allah dan kepada Rasul serta harus berbalik kepada orang tua sudah disebutkan di dalam Quran. Berikut ini ayatnya. Wa qasra bikal lata abda wa ilai wa bi waladan ito isonan ima ya lakna angka angkala kabaro ro'a hada hama wakala hama falatak
la laha lahama af wa tanhar hama wak la lahum maka wala karaiman. Jadi ada banyak jenis durhaka, namun secara garis besar perilaku yang ditujukan adalah sama, yaitu menyakiti atau menyakiti. Untuk ilmunya tentu saja beda, sebab cara yang menyakiti tidak selalu sama. Ucapan yang menyakitkan juga pasti berbeda, apalagi jika kita berbeda zaman. Sepintas durhaka tampak terkait dengan dolim. Dolim secara pengertian adalah meletakkan suatu tidak pada tempat yang semestinya. Durhaka bisa dikategorikan ke dalam dolim. Lagi makna dolim lebih luas lagi, sehingga tidak semua perilaku dolim bisa dikategorikan ke dalam durhaka. Bagaimana cara tindakan durhaka kepada orang tua? Satu itu contohnya seperti berkata saat diminta oleh orang tua. Dalam kasus ini sudah ada dalam Al-Quran surah Al-Isra, di mana kita tidak boleh berkata saat orang tua kita berbicara pada kita. Kasus ini kebanyakan di saat orang tua kita menyuruh akan suatu hal dan kita membantahnya dengan mengucapkan sembari menolaknya. Sungguhnya hal ini sudah mencelakakan kita. Nomor 2 ada terhadap orang tua. Pada dasarnya kita tidak tahu kapan orang tua kita berpulang ke rahmatullah. Oleh karena itu tidaklah mau apabila kata-kata terakhir yang kita ucapkan kepada orang tua kita adalah kata-kata yang menyakitkan hatinya. Sungguh kita akan menyesal seumur hidup bila berlaku demikian. Nomor yang 3 terakhir yaitu menyuruh orang tua. Dalam kasus ini maksudnya adalah menyuruh orang tua untuk berlaku suatu hal, kadang disertai paksaan. Banyakkan orang tua sibuk mengerjakan pekerjaan rumah dan terkadang disuruh oleh anaknya sendiri untuk menyapu, mengepel, dan lain-lain. Seharusnya kita membantu mereka, bukan menyuruhnya. Selagi kita beri tangan dan kaki, alangkah baiknya jika kita pergunakan sebaik-baiknya. Oke, lanjut ke bab terakhir, yaitu bab 3 penutup. Allah menyertakan kewajiban berbakti pada orang tua setelah penyebutan kewajiban terhadapnya yang merupakan ibadah kepadanya semata, tanpa kepada yang selainnya. Sangatlah banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak hanya 1 atau 2 ayat, akan tetapi banyak ayat yang menerangkannya, yang berarti menghormati kedua orang tua sangatlah utama. Begitu juga dengan hadis, sangatlah banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan birrul walidain. Makna birrul walidain itu sendiri merupakan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan melaksanakan semua perintahnya selama tidak dalam kesyirikan. Birrul walidain merupakan salah satu syiar Allah, yang dimana kita selaku seorang muslim apabila menegakkan, mengagungkan, serta menghormati apa-apa yang ada di sisi Allah, maka akan mendapatkan kebaikan yang besar. Orang tua merupakan sebab utamanya kita hadir di muka bumi ini. Maka dari itu merupakan suatu keharusan kita selaku anak-anak untuk memperlakukan orang tua kita dengan memberi perlakuan yang lebih baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari makalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.